Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferdiansyah Pratama Putra, NBI 14321000002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang judul tugas besar kewirausahaan dan inovasi Business Model Canvas. Business Model Canvas atau yang biasa disebut BMC adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis dalam satu lembar kanvas. BMC dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis model baru dan juga dapat mendokumentasikan bisnis yang sudah ada. BMC dapat memudahkan perencana dan pengambil keputusan dengan melihat hubungan logis antar komponen. Dan di sini saya mengambil judul onde-onde. Onde-onde merupakan makanan jajanan atau tradisional berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Onde-onde merupakan jajanan pasar yang mempunyai bentuk bulat berwarna kemasan dan ditaburi biji-bijian. Biasanya onde-onde berisikan kacang hijau yang manis. Mengapa saya memilih onde-onde? Sejarah budaya barat juga turut tertuang pada varian menu makanan yang disajikan dan populer di kalangan generasi milenial. Sehingga bila dianalisis, bisnis makanan tradisional cukup menjanjikan untuk dimiliki. Alasan kenapa bisnis makanan atau jajanan tradisional bisa dikatakan cukup menjanjikan, karena makanan atau jajanan tradisional merupakan olahan khas dari setiap daerah yang ada di Indonesia, tentunya Mojokerto. Tentu saja ini merupakan salah satu target marketing yang jitu. Tujuannya tidak hanya memperkenalkan kepada generasi milenial, tetapi juga untuk mengobati kerinduan akan makanan khas terhadap generasi sebelumnya. Di sini, saya mengambil 3 varian menu. Yang pertama yakni onde-onde original, yang kedua onde-onde keju, yang ketiga onde-onde coklat. Business model canvas onde-onde. Yang pertama yakni customer segment. Target konsumen ODOD adalah para pelajar, mahasiswa, anak-anak, dan orang tua, dan umur menengah bawah sampai atas. Yang kedua, value proposition. Bisnis makanan onde-onde terbuat dari bahan-bahan pilihan yang berkualitas, tanpa bahan pengawet, higienis, dan terdapat 3 varian inovasi rasa, yakni original, coklat, dan keju. Yang ketiga, channel. Promosi dilakukan melalui berbagai platform media, mulai dari Instagram, TikTok, hingga layanan GrabFood seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Yang keempat, yakni customer relationship. Demi terwujudnya jalinan hubungan yang baik dengan pelanggan, bisnis onde-onde melakukan beberapa pendekatan seperti berinteraksi lewat media sosial sehingga memberikan promo menarik. Pelayanan pelanggan. Contoh pelayanan pelanggan yakni kita bersikap ramah dan responsif, mendengarkan pertanyaan dan masukan pelanggan dengan baik. Pastikan pelanggan merasa dihargai. Selanjutnya yaitu program loyalitas. Ini tawaran program atau diskon khusus bagi pelanggan setia. Biasanya bisa mendorong pelanggan untuk kembali dan berbelanja lebih sering. Ini selanjutnya umpan balik pelanggan. Umpan balik pelanggan yaitu kita dapat menggunakan informasi ini untuk perbaikan produk dan pelayanan. Sehingga pelayanan yang merasa bahwa pendapat mereka dihargai itu cenderung lebih setia. Yang setia selanjutnya adalah konsistensi kualitas. Yakni kita memastikan bahwa kualitas onde-onde kita konsisten dari waktu ke waktu. Ini bisa membangun kepercayaan pelanggan bahwa mereka akan selalu mendapatkan produk yang baik dari bisnis kita. Selanjutnya yakni kualitas produk. Kualitas produk itu kita memiliki kualitas yang baik, pelanggan pasti akan kembali jika mereka puas dengan produk kita. Dan jangan lupa bahan-bahan juga berkualitas dan resep juga yang otentik. Selanjutnya yang nomor 5 yakni revenue stream, yakni sumber pendapatan utama dari bisnis onde-onde bisa melalui penjualan langsung. Contoh penjualan yang berasal dari penjualan langsung itu contohnya bisa melalui toko fisik, gerobak, kios, atau pemesanan. Dua yakni penjualan grosir. Penjualan grosir contohnya itu seperti restoran, kafe, atau toko-toko lain.
sebagai sumber pendapat yang baik jika kita dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Yang ketiga ya ini layanan pesan antar. Contohnya itu dapat menawarkan layanan pesan antar, tapi juga kita bukan kita ya, maaf, dengan customer terkena biaya tambahan untuk pengiriman produk ke rumah pelanggan. Selanjutnya penyediaan untuk acara khusus, yakni penjualan produk acara khusus seperti nikahan, pesta ulang tahun, acara budaya atau festival sebagai sumber pendapatan tambahan. Kelima ialah penjualan online. Contohnya itu melalui situs web e-commerce atau platform marketplace. Kita dapat menjual oleh-oleh secara online kepada pelanggan yang memesan melalui internet. Selanjutnya yang nomor 6 yakni key resource. Key resource yang adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk bisnis onde-onde itu antara lain. Pertama adalah resep dan kualitas produk. Resep dan kualitas produk onde-onde yang kita tawarkan adalah sumber kunci dalam bisnis. Pastikan kita memiliki resep yang otentik dan menghasilkan onde-onde yang berkualitas tinggi. Yang kedua adalah bahan-bahan berkualitas. Sumber daya untuk membuat onde-onde yaitu bahan-bahan. Pastikan kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk yang besar berkualitas. Dan yang ketiga ialah keterampilan pembuatan. Ini dalam proses pembuatan onde-onde sangat penting untuk kita atau karyawan kita memiliki keterampilan yang baik dalam membuat onde-onde, termasuk mengisi, menggulung, menggoreng. Dan yang keempat ialah kemasan produk. Kemasan onde-onde yang menarik dan higienis juga penting untuk memikat pelanggan. Dan untuk kemasan yang bisa meningkatkan daya tarik dan mempertahankan kesegaran produk. Dan yang kelima ialah manajemen stok. Memantau dan mengelola stok kita dengan baik sangat penting. Pastikan kita memiliki stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, tetapi juga menghindari pemborosan dan limbah. Dan yang keenam ialah pemasaran dan promosi. Upaya pemasaran dan promosi yang efektif adalah kunci untuk menjangkau pelanggan potensial. Menggunakan media sosial, situs web, iklan, atau strategi pemasaran lainnya untuk mempromosikan bisnis kita. Yang ketujuh ialah strategi harga. Ini menentukan harga yang sesuai dengan pasar daya saing. Dan pastikan kita menentukan dengan sesuai dengan nilai produk kita. Dan selanjutnya ialah aktivitas. Ini aktivitas yang berkaitan dengan bisnis onde-onde antara lain yang pertama ialah persiapan bahan. Mencakup pembelian dan persiapan semua bahan yang diperlukan untuk membuat onde-onde termasuk tepung ketan, tepung terigu, gula, paparu, bahan-bahan lainnya. Dan yang kedua ialah pembuatan onde-onde. Proses pembuatan onde-onde mencakup langkah-langkah seperti mencampur adonan, mengisi adonan dengan isian, seperti gula merah, kacang hijau, dan sejenisnya, menggulungnya dan membentuk onde-onde. Proses ini membutuhkan. Dan yang ketiga ialah penggorengan. Onde-onde biasanya digoreng hingga kecoklatan dan matang. Ini adalah tahap kunci dalam proses pembuatan onde-onde. Dan yang keempat ialah kualitas kontrol. Memastikan bahwa onde-onde yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dari segi rasa maupun penampilan. Pengendalian kualitas yang baik sangat penting. Kelima ialah kemasan produk onde-onde. Harus dikemas dengan baik dan higienis. Dan kita menjualnya dalam kemasan individu atau dalam jumlah besar. Dan yang keenam ialah pemasaran dan promosi. Mempromosikan produk kita melalui berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, situs web, pameran, atau promosi khusus, atau yang lainnya lagi. Yang ketujuh ialah penjualan. Menyediakan produk onde-onde kepada pelanggan melalui toko fisik, gerobak, kios, pemesanan online, atau salinan distribusi lainnya. Dan yang ke-8, pelayanan pelanggan. Yakni memberikan pelayanan pelanggan yang baik dengan melayani pelanggan dengan ramah, menjawab pertanyaan mereka, dan menangani keluhan atau masalah dengan baik. Dan yang ke-9, manajemen inventory. Manajemen inventory yakni memantau stok bahan mentah, stok produk jadi, dan mengelola inventory dengan baik agar tidak terjadi pemborosan atau kekurangan. Dan yang ke-10 ialah manajemen keuangan. Melibatkan manajemen keuangan bisnis seperti perencanaan anggaran, pemantauan pendapatan dan pengeluaran, serta laporan keuangan. Dan yang ke-11 ialah pengembangan produk. Mungkin kita ingin mengembangkan variasi rasa baru,
atau produk tambahan untuk memperluas jangkauan kita dan memenuhi permintaan pelanggan. Dan yang terakhir ya, atau yang ke-12 ialah pemeliharaan peralatan. Peralatan seperti mesin penggorengan atau mixer adalah kegiatan penting untuk memastikan kelancaran produksi. Dan yang ke-8 adalah pay partners. Pay partners ialah bisnis onde-onde menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang ikut berkontribusi, mulai dari pemasok bahan baku. Pemasok bahan baku itu seperti tepung ketan, tepung terigu, gula, kelapa parut, dan bahan-bahan lainnya. Dan kita memastikan untuk memiliki pemasok yang dapat diandalkan dan berkualitas adalah kunci dalam menjaga kualitas produk kita. Dan yang kedua adalah distributor atau grosir. Kalau kita menjual onde-onde dalam jumlah besar, distributor atau pedagang grosir dapat menjadi mitra yang membantu kita mencedarkan produk kita ke restoran, kafe, atau toko-toko yang lainnya. Yang ketiga yakni restoran, kafe, dan toko retail. Menjalin hubungan dengan pemilik restoran, kafe, atau toko retail yang bersedia menjual onde-onde kita dapat membantu kita menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan yang keempat ialah mitra pemasaran. Kita mungkin ingin bekerja sama dengan mitra pemasaran seperti agen periklanan atau influencer di medsos untuk membantu mempromosikan produk kita. Dan yang kelima ialah mitra logistik. Jasa pengiriman atau mitra logistik dapat membantu kita mengirimkan produk kepada pelanggan kita atau menjalankan layanan pengiriman pesanan. Dan yang keenam ialah perusahaan pemesanan online. Jika kita menjual onde-onde secara online, perusahaan pemesanan online seperti GrabFood, GoFood, atau platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee dapat menjadi mitra penting. Selanjutnya yakni nomor 7, pelanggan yang setia. Pasti tidak umum. Maksudnya pasti umum lah kata ini terdengar. Pelanggan setia juga bisa dianggap sebagai mitra karena mereka secara tidak langsung membantu mempromosikan bisnis kita melalui referensi dan pembelian berulang. Dan yang terakhir ialah nomor 8, pemerintah atau lembaga regulasi. Yakni kita perlu bermitra dengan pihak berwenang dan mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku untuk bisnis makanan, termasuk izin, perizinan, dan inspeksi. Yang selanjutnya yakni cost structure, yakni biaya operasional bisnis onde-onde meliputi bahan baku, tenaga kerja, sewa tempat usaha. Dan saya akan jelaskan satu persatu lagi ya, seperti biasanya. Mulai bahan baku yakni seperti tepung ketan, tepung terigu, gula, kelapa parut, minyak goreng, dan bahan-bahan yang lainnya yang digunakan untuk membuat onde-onde. Yang kedua yakni tenaga kerja. Gaji atau upah karyawan yang terlibat dalam proses produksi termasuk pembuatan onde-onde, pengemasan, dan operasi toko jika kita memiliki toko fisik. Yang ketiga yakni sewa atau sewa tempat usaha. Biaya sewa atau sewa tempat usaha kita termasuk gerobak, kios, toko fisik. Ini juga termasuk biaya utilitas seperti listrik, air, dan gas. Yang keempat yakni peralatan dan mesin. Biaya peralatan dan mesin yang digunakan dalam proses produksi termasuk mesin penggorengan, mixer, oven, dan peralatan lainnya. Yang kelima yakni pajak dan izin. Biaya untuk pembayaran pajak, perizinan bisnis, dan izin yang diperlukan untuk beroperasi secara legal. Keenam ialah biaya administratif. Ini termasuk biaya administratif seperti biaya akuntansi, perangkat lunak perpajakan, biaya perizinan, dan biaya berkas dokumen. Yang ketujuh yakni biaya transportasi dan logistik. Biaya terkait dengan pengiriman produk ke pelanggan, termasuk biaya bahan bakar, kendaraan, dan mitra logistik. Dan yang kedelapan ialah pengembangan produk. Biaya untuk mengembangkan produk baru atau variasi rasa jika kita memutuskan untuk melakukannya. Dan yang terakhir ia adalah biaya bahan kemasan. Biaya untuk kemasan produk seperti wadah atau bungkus individu untuk onde-onde. Terima kasih. Demikian yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.